Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Putri Syafira. Pada kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai aktivitas ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait inflasi dan PDB, di mana narasumber kita adalah dari pekerja formal dan pekerja informal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasakan harga kebutuhan mengalami kenaikan secara terus-menerus. Kondisi ini dalam ekonomi disebut dengan inflasi, yang mana berdampak terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, PDB atau produk domestik bruto merupakan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara untuk melihat aktivitas ekonomi. Salah satu bagian penting dalam PDB adalah konsumsi masyarakat. Ketika inflasi meningkat, daya beli masyarakat menurun, sehingga konsumsi juga berkurang. Dan ini mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pada wawancara kali ini saya ingin mengetahui bagaimana keterkaitan antara inflasi dan aktivitas ekonomi tersebut dirasakan oleh masyarakat. Baik, jadi sekarang di samping saya sudah ada narasumber dari pekerja formal, yaitu dari tante saya sendiri, Tante Lina Walinda sebagai PNS. Halo Tante. Iya. Nah, sekarang kita langsung aja mulai ya wawancaranya. Iya. Oke. Baik, pertanyaannya pertama itu bagaimana pendapatan Tante? Apakah tetap atau berubah-ubah? Karena tante ini kan ASN P3K, otomatis untuk pendapatan itu tetap tidak ada yang berubah karena ASN P3K itu tergantung dari pangkat atau golongan. Jadi untuk pendapatan stabil. Tetap. Jadi tetap untuk tiap bulannya juga ya? Iya. Oke. Pertanyaan yang kedua, apakah inflasi mempengaruhi hidup Tante? Jelas, inflasi sangat berpengaruh untuk kehidupan kita sehari-hari terkait dengan inflasi yang terjadi di kebutuhan pokok yang sangat luar biasa, apalagi untuk kebutuhan sekolah juga terkait dengan kertas. Kemudian untuk ATK sekolah itu sangat lumayan inflasinya dari yang kemarin. Jadi walaupun jadi PNS sebagai guru tapi tetap merasakan inflasi ya? Ya tetap, karena ini kan kebutuhan yang harus ada itu untuk setiap bulannya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, barang apa yang kerasa naik harganya? Untuk tante yang ASN dan juga merupakan ibu rumah tangga, jadi bahan pokok atau sembako yang kita perlukan tiap hari itu sangat terasa naiknya. Karena lumayan bertambah 3.000, 5.000 itu sangat mempengaruhi dengan pendapatan yang setiap bulan itu. Jadi kebutuhan sehari-hari kita pasti kerasa ya? Iya, kerasa gitu. Oke. Selanjutnya, menurut Tante bagaimana kondisi ekonomi saat ini? Untuk kondisi ekonomi saat ini di Indonesia dan khususnya di desa kita lah, terutama dari ekonomi sekarang sih masih stabil, tapi tetap terjadinya inflasi stabil, tapi stabil sedang lah, tidak terlalu melonjak untuk sekarang. Tapi untuk kondisi ekonominya lumayan kerasa lah dari inflasi yang kita rasakan saat. Jadi menurut Tante ekonomi sekarang stabil-stabil aja? Stabil lah. Oke. Terakhir ini, apakah Tante mengubah pola belanja apabila terjadi kenaikan harga? Tentu tante itu harus merubah dari segi kebutuhan, mana yang kebutuhan pokok atau kebutuhan wajib yang harus dipenuhi, baru kebutuhan yang lainnya. Jadi tetap kita harus mempertimbangkan dengan kenaikan harga barang saat ini. Oke. Baik Tante, terima kasih banyak karena telah bersedia untuk diwawancarai. Mungkin itu saja dari saya. Iya, sama-sama. Baik teman-teman, pada sebelumnya kita sudah mewawancarai pekerja formal. Dan pada saat ini kita akan mewawancarai pekerja informal dari paman saya sendiri, yaitu Bapak Riyadi sebagai seorang wirausaha. Ya. Oke, Paman, saya izin mulai langsung wawancaranya ya. Iya. Pertanyaan pertama,
Apakah pendapatan Paman tetap atau berubah-ubah? Ya berubah-ubah sih, karena tergantung dari orang yang belanja perharinya kadang menurun, kadang naik. Itulah yang membuat omset kita ndak berubah-ubah lah. Itu aja. Oh, jadi berubah-ubah setiap harinya. Ya, Oke. Yang kedua, apakah inflasi ini mempengaruhi hidup Paman? sangat mempengaruhi karena apa itu kebutuhan seperti bahan pokok, bensin, transportasi, segalanya kan naik dia itu. Itu yang membuat alasan kita itu menjadi apa itu yang menjadi Berpengaruh. berpengaruh untuk inflasi lah. Itu aja. Pertanyaan selanjutnya, barang apa yang berasa naik harganya? Ya seperti tadi bahan-bahan pokok ini, itulah yang menjadi apa beban kita sebagai masyarakat kecil karena semua harga-harga bahan pokok seperti gula, seperti beras, harganya semua naik. Itulah yang menjadi tulang punggung kita sebagai masyarakat kecil karena itu alasannya kita seperti inilah, inflasi dan berubah-ubah. Pertanyaan selanjutnya, menurut Paman bagaimana kondisi ekonomi saat ini? Ya baik-baik saja lah. Ya kita bisa katakan terpuruk enggak. Ya lebih-lebih apa baik-baik saja enggak. Ini kan tergantung dia. Ini juga apa namanya tergantung dari pemerintah kita. Kalau apa bahan pokok naik seperti ini itu, ya itu sudah yang membuat apa itu menjadi seperti ini dah. Itu aja dah. Jadi bisa dikatakan kondisi ekonomi saat ini stabil-stabil aja ya? Stabil saja. Pertanyaan terakhir nih Paman, apakah Paman mengubah pola belanja apabila mengalami kenaikan harga? Ya apa sangat karena apa seperti ini kan semuanya naik. Yang menjadi kebutuhan kita per hari itu misalnya 100.000 kita kurangi menjadi 50.000 karena apa itu segala kebutuhan makanan segala apa itu menjadi naik ya kita rem aja lah untuk kebutuhan sehari-hari itu aja Jadi lebih menghemat ya? lebih menghemat. Ya. Oke Paman, mungkin itu saja pertanyaannya dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara ini. Ya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa kondisi ekonomi saat ini masih relatif stabil karena belum terjadi kenaikan harga yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi masih terkendali sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Dalam kaitannya dengan PDB atau produk domestik bruto, kondisi ini membuat konsumsi masyarakat tetap berjalan dengan baik sehingga aktivitas ekonomi juga cenderung stabil. Namun, perbedaan tetap terlihat antara sektor formal dan informal, di mana sektor informal memiliki tingkat ketidakpastian pendapatan yang lebih tinggi. Dengan demikian, kondisi ekonomi yang stabil tetap perlu dijaga agar kesejahteraan masyarakat dan aktivitas ekonomi dapat terus berjalan dengan baik. Saya Erika Putri Syafira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.